Tagline saya dalam Pilwali ini adalah maju kotane, makmur wargane. Tentunya kalau bicara tentang kota yang maju, seperti kita lihat daratan Eropa, Amerika, itu di New York, di LA, terus kemudian juga di London, di Den Haag. Kalau di Asia yang tetangga Indonesia, seperti di Singapura, sudah mulai juga menggambarkan negara ini kesan internasionalnya, kesan majunya sudah nampak. Maju kota ini, yaitu kota ini betul-betul maju secara menyeluruh kota Surabaya. Kota Surabaya itu di protokol jantung kotanya, di beberapa titik-titik tertentu yang di ring 1 saya katakan sudah menggambarkan kota yang maju. Tapi di titik-titik tertentu yang 154 kelurahan dan 31 kecamatan ini masih banyak kita temukan ketimpangan-ketimpangan. Masih banyak kita melihat kekurangan-kekurangan yang nanti ke depan harus dibenahin. Tempat tinggal yang tidak layak huni masih banyak. Lorong-lorong sempit dengan jumlah penduduk yang begitu padat. Bahkan tidak di pinggiran kota, tapi sebagian di ring 2 dan 3-nya, jantungnya kota. Terkait dengan juga transportasi yang kota maju, transportasinya juga maju. Tidak hanya bersifat kendaraan privat. Ini yang ke depan harus dibangun LRT atau MRT. Itu domainnya adalah pemerintah pusat dengan Bu Gubernur, dikolaborasikan oleh kepala daerah terkait, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Lamongan, itu bisa sama-sama. Nanti ini memang dari Lamongan bisa nanti kalau maju ini bisa terus sampai ke Tuban. Perpres 80 tahun 2019, pencanangan Presiden tentang gerbang Kertasusila yang digagas oleh Bu Gubernur ini harus berharap saya nantinya ikut berjuang jika terpilih mewujudkan ini. Karena seperti sering saya katakan bahwa kota Surabaya ini bukan untuk orang Surabaya saja, tetapi untuk Jawa Timur dan Indonesia. Ke depan harus juga semua kota yang maju, modern itu harus berbasis teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Ini yang harus menjadi kekuatan kita ke depan untuk bisa membawa kota ini menapak lebih maju lagi. Jadi kita harus mengejar ketinggalan ini. Kota Surabaya harus bisa kita wujudkan ke depan menjadi kota yang maju kotane, termasuk bagaimana kita bisa tidak sekedar kotanya yang maju, tapi warganya juga harus makmur, sejahtera, dan bahagia. Ya, aman, nyaman. Jadilah wong Surabaya jadi wong besar yang punya kemampuan daya beli. Kalau misalnya beli makanan harga 5.000 pecel aja, kalau kita nggak punya duit ya susah. Tetapi kalau harganya misalnya itu lebih dari 5.000, kita punya duit, terasa ringan. Nah, itulah namanya kemakmuran warga yang dibangun. Dan makmur warga tidak mesti dalam bentuk bidang satu sisi kemampuan finansial atau ekonomi, enggak. Tapi termasuk aspek-aspek lain, kebahagiaan warganya. Kita memberikan ruang leisure yang namanya sungai-sungai yang dimanfaatkan tidak sekedar untuk aliran sungai, tapi dimanfaatkan untuk bisa rekreasi warganya. Itulah kita harapkan kemakmuran kepada warga. Memberikan fasilitas kesehatan yang baik bagi warga yang mungkin tidak mampu, bahkan memberikan fasilitas pendidikan bagi orang yang berprestasi tetapi tidak punya biaya, kita support oleh negara. Kita temukan ada anak kecil 3 tahun yang lalu seharusnya sudah mendapatkan beasiswa dari Jerman untuk belajar biola. Talentanya luar biasa, rumahnya 2x3, keluarganya 7 orang, dihuni oleh 7 orang. Bayangin itu dapat beasiswa karena bisa banyak not balok, tapi tidak jadi berangkat karena tidak ada biaya yang menjadi tanggungan beasiswanya untuk bisa nyiapin paspornya, macam-macam. Ini anak Surabaya, kalau nanti pada gilirannya 10 tahun ke depan dia menjadi pemain biola yang hebat, orang Surabaya semua ngaku orang Surabaya, tapi proses untuk bisa menjadi orang hebat ini nggak ada yang support sama sekali. Nah, inilah contoh-contoh ke depan untuk
anak-anak yang berprestasi harus disupport oleh negara. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir, mensupport orang yang berprestasi, termasuk yang tidak formal, hanya sekolah, tetapi punya talent yang hebat, itu harus kita support. Terus kemudian juga masih kita temukan banyak pasar-pasar di Surabaya ini yang dikelola oleh pemerintah kota juga masih belum membuat kita sebagai warganya ikut bangga. Contoh Pasar Turi. Pasar Turi ini adalah ikonnya kota Surabaya dulu. Sekarang Pasar Turi sudah berubah menjadi Pasar Turu. Nah, ke depan ini harus bisa kita bangkitkan kembali karena ini bagian daripada bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kalau satu stand itu di situ ada 10 ribuan, kurang lebih 10 ribu. Satu stand 2 karyawan saja sudah 20 ribu pegawai yang kerja di sana. Ini membuka lapangan pekerjaan kalau ini difungsikan kembali. Ini mewujudkan kita bertekad untuk bagaimana memakmurkan warga. Itu yang ke depan harus kita coba untuk bisa berusaha mewujudkan apa yang menjadi keinginan warga Surabaya. Saya hanya berharap dan berusaha bagaimana kita membuat bangga orang Surabaya dengan kotanya. Orang Surabaya bangga. Surabaya adalah kota pahlawan satu-satunya yang ada di Indonesia. Kita harus bangga dengan kota Surabaya. Saya lahir dan besar di Surabaya, saya akan bangga dengan kotanya. Mudah-mudahan saya bisa ngajak semua arek-arek Surabaya bangga dengan kotanya.